Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian bisa perhatikan peta konsep yang Ibu tuliskan di sini. Yang pertama, sistem pencernaan yang akan kita bahas yaitu sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, sistem pencernaan pada hewan. Kemudian dalam sistem pencernaan makanan di sini ada yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai alat pencernaan makanannya, kemudian zat makanannya, kemudian di dalam sistem pencernaan makanan kita akan membahas organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, di mana nanti akan kita bahas organnya mulai ada rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus sampai pembuangannya yaitu ke anus. Kemudian di dalam sistem pencernaan juga akan kita bahas juga mengenai kelenjar pencernaan, di mana dalam kelenjar pencernaan ini ada beberapa yang akan kita bahas yaitu kelenjar lambung, pankreas, dan hati. Kemudian untuk zat makanan yang terlibat di dalam proses pencernaan makanan, di sini ada beberapa zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama misalkan ada karbohidrat, ada lemak, protein, kemudian mineral. Selanjutnya makanan dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalian bisa lihat contoh makanan yang masuk ke dalam kategori makanan yang bergizi. Di sini ada kelompok zat makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini sebagai makanan pokok kalau di Indonesia adalah nasi. Kemudian di sini untuk yang karbohidratnya misalkan ada jagung, ada roti, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lauk pauknya. Lauk pauknya bisa berupa daging merah misalkan dari sapi, dari kerbau, kemudian ada kelompok daging putih misalkan ayam. Kemudian kelompok ikan terdiri dari jutaan macam jenis ikan, ada ikan mas, ada tenggiri, ada tongkol, dan lain sebagainya. Ini merupakan lauk pauk yang mengandung gizi karena di dalam makanan tersebut mengandung omega, di mana omega ini untuk kebutuhan tubuh yaitu untuk meningkatkan tingkat kecerdasan, terutama berpengaruh untuk anak yang masih kecil atau masa pertumbuhan. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian di sini ada kelompok buah-buahan. Kelompok buah-buahan ini masuk ke dalam kelompok zat makanan yang mengandung vitamin C, di mana kalian ketahui vitamin C ini salah satu fungsinya bagi tubuh yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau meningkatkan sistem imun bagi tubuh kita. Jenisnya sangat banyak. Jadi Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman untuk jenis kelompok buah-buahan. Jadi di sini ada nanas, misalkan ada melon, ada jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok sayur-sayuran. Kelompok sayur-sayuran di sini fungsinya bagi tubuh kita sangat bagus sekali, yaitu di sini untuk kelompok ini pertama kelompok sayur-sayuran. Yang pertama mengandung antioksidan, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga, untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, mengandung mineral, mengandung zat besi, dan lain sebagainya. Jadi si sayuran ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Kemudian di dalam sayuran banyak mengandung serat. Serat ini dimanfaatkan oleh tubuh kita yaitu untuk membantu di dalam sistem pencernaan makanan. Maka sistem pencernaan makanan kita apabila kita mengkonsumsi makanan seperti sayuran ini akan melancarkan proses pencernaan. Kemudian ada susu. Susu merupakan minuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ini sebagai penyempurna, karena dalam semboyan di Indonesia 4 sehat 5 sempurna. Yang menyempurnakan gizi kita adalah susu.
Susu ini fungsinya yaitu untuk memperkuat atau untuk pertumbuhan osifikasi penulangan pada tubuh kita, terutama pada anak-anak yang masih mengalami masa pertumbuhan. Nah, anak-anak yang mengalami masa pertumbuhan, salah satunya gizi dari susu yaitu proses penulangan atau osifikasi yang terjadi dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Kalau untuk orang dewasa dan orang tua, susu ini untuk mempertahankan tubuh kita, yaitu untuk si sel atau jaringan yang ada pada tulang kita menjadi kuat, tidak keropos. Kalau kita kekurangan vitamin D, salah satunya vitamin D ada di susu, maka akan terjadi proses pengeroposan tulang pada orang dewasa. Selanjutnya, ini ada tabel zat makanan, di mana makanan ini terdiri dari beberapa kandungan makanan. Misalkan ada yang mengandung protein, kemudian ada yang mengandung vitamin, kemudian ada yang mengandung mineral dan lain sebagainya, ada karbohidrat dan seterusnya. Jadi dari makanan ini, misalkan di sini ada brokoli, kemudian ada wortel. Ini mengandung kandungan mineral yang cukup baik bagi tubuh kita. Kemudian di sini ada kelompok cabai. Cabai juga sebetulnya mengandung vitamin C sebagai antioksidan dalam tubuh. Kemudian di sini ada buah-buahan, ada apel. Apel juga berperan sebagai antioksidan, menangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Kemudian di sini ada daging atau ikan, yaitu untuk memperbaiki sel yang rusak, untuk kecerdasan, kemudian untuk pertumbuhan. Ini ada di dalam kelompok daging yang tadi udah dijelaskan. Kemudian di sini ada pisang juga sama kelompok buah-buahan, masuk ke dalam vitamin C yang banyak mengandung antioksidan dan seterusnya. Di sini ada bawang, wortel dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pencernaan makanan, karena kita hidup di alam terbuka, di alam bebas, apalagi yang hidupnya di daerah perkotaan, zat aditif itu ada. Jadi ada zat aditif di lingkungan kita, terutama kita yang berada di daerah perkotaan. Zat aditif bisa datang dari berbagai sumber, salah satunya dari kendaraan bermotor, mobil. Setiap asapnya dia mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. CO2 yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor, oleh pabrik, atau orang yang merokok juga sama, dia akan melepaskan karbon dioksida ke udara bebas. Ini merupakan zat aditif atau zat yang berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apabila CO2 masuk ke dalam pembuluh darah kita, salah satunya CO2 ini akan menghambat proses pengedaran, di mana zat makanan dan oksigen akan lambat masuk ke dalam jaringan yang lain, terutama ke otak. Kemudian zat aditif yang lainnya yang ada di alam terbuka, adanya mikroorganisme, yaitu adanya bakteri dan virus. Bakteri dan virus ini merupakan mikroorganisme. Peranannya emang untuk bakteri, ada bakteri menguntungkan, ada yang merugikan. Virus juga sama, tapi kebanyakan dari mikroorganisme ini lebih banyak merugikannya bagi makhluk hidup, terutama manusia. Apabila ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, misalkan melalui makanan yang tidak higienis, makanan yang kotor, dan lain sebagainya, tanpa kita sadari ada bakteri, ada virus masuk ke dalam tubuh kita. Ini mengakibatkan penyakit. Makanya bakteri dan virus masuk ke dalam kelompok zat aditif. Kemudian di sini ada zat kimia. Jadi ada zat-zat kimia yang terkandung di dalam zat makanan. Misalkan di makanan yang dikasih kemasan, ada zat pengawet, ada esen dan lain sebagainya. Ini merupakan zat aditif juga karena asal usulnya berasal dari zat kimia. Kemudian ada logam berat. Logam berat bisa kita dapatkan dari udara bebas, ada zat metan dan sebagainya. Kemudian formalin di Indonesia sangat luar biasa. Formalin ini fungsinya yaitu untuk digunakan untuk pengawetan. Kalau zaman dulu untuk mengawetkan mayat, kalau di Indonesia
karena pendidikannya mungkin kurang sangat kurang, formalin dijadikan untuk awetan zat makanan. Salah satunya untuk dijadikan awetan untuk mie, untuk tahu dan lain sebagainya. Nah, ini formalin merupakan zat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada MSG, monomonoxide ini. Nah, MSG ini merupakan zat kimia yang ada di dalam makanan. Salah satunya MSG ini berada di pecin, monosodium glutamat. Ini terkandung di dalam pecin. Makanya untuk generasi yang sekarang, coba perhatikan kalau membeli makanan, kurangilah, kalau bisa jangan memakai MSG, karena MSG merupakan salah satu pemicu terjadinya penyakit kanker dan tumor dalam tubuh kita. Kemudian pewarna makanan, salah satunya ada di es. Kemudian pengawet yang lain ada di makanan yang lain, misalkan bakso dan sebagainya. Ini pengawet, pewarna, MSG dan sebagainya merupakan zat aditif bagi tubuh kita, dan apabila tertimbun dalam jumlah yang berlebih, ini akan mengakibatkan penyakit. Selanjutnya, kalian bisa lihat sistem pencernaan makanan pada manusia, dimulai dari rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut ada organ lain, yaitu yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah. Gigi juga terdiri atas beberapa bagian, ada gigi seri, gigi taring, geraham depan, geraham belakang. Kemudian ada lidah, di mana lidah ini merupakan alat pengecap. Kalau di dalam sistem pencernaan makanan, fungsi lidah yang lain yaitu untuk mengocek atau mengaduk-aduk makanan yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Fungsi gigi, kalau gigi seri yaitu untuk memotong makanan, kalau gigi taring yaitu untuk menarik makanan yang alot, geraham depan dan belakang yaitu untuk memotong makanan, mengunyah makanan biar lebih lembut lagi. Kemudian setelah dicerna secara mekanik di dalam rongga mulut, makanan tersebut akan didorong masuk ke dalam kerongkongan kita, dibantu oleh kelenjar air liur, di mana kelenjar air liur merupakan hasil dari sisa metabolisme yang sifatnya sekresi, artinya masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk kebutuhan tubuh, yaitu untuk mendorong makanan yang ada di dalam rongga mulut nanti masuk ke dalam kerongkongan kita. Makanan ini akan masuk ke dalam saluran yang disebut dengan laring. Jadi masuk ke dalam laring, karena di sini ada faring, ada laring. Faring untuk pernapasan, laring untuk pencernaan makanan. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, mulai dari lambung ini mulai memasuki proses pencernaan makanan secara kimiawi, karena di dalamnya sudah melibatkan beberapa enzim. Salah satunya di dalam lambung ada HCl. HCl salah satunya yaitu untuk mematikan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, itu akan dimatikan sama HCl. Kemudian HCl akan membantu dalam sistem pencernaan makanan, di mana makanan akan diolah secara kimiawi menjadi lebih lembut lagi. Setelah dari lambung nanti akan masuk ke dalam usus. Di sini di dalam usus juga sama, ada usus besar, ada usus kecil, melibatkan beberapa enzim lagi, ada enzim misalkan tripsin misalkan, kemudian ada enzim lipase, protease dan sebagainya. Setelah proses pencernaan ini berlangsung, kemudian di dalam usus ini akan diserap. Sari-sari makanan tersebut nanti akan diserap oleh tubuh kita, kemudian sisa buangannya oleh tubuh kita akan dikeluarkan melalui saluran, melalui anus. Selanjutnya, pencernaan pada hewan biasanya yang kita bahas hanya pada hewan ruminansia atau hewan yang memamah biak. Di sini organnya ada omasum, ada esophagus, ada retikulum, ada rumen. Bedanya kalau pada hewan ruminansia proses dari pencernaannya terjadi 2 kali. Kalau pada manusia hanya 1 kali. Kemudian kelainan pada sistem pencernaan manusia.
Yang pertama, ini hanya beberapa contoh saja. Gangguannya ada diare, ada gastritis, ada penyakit mah, ada sembelit, ada radang usus dan lain sebagainya. Karena waktunya udah habis, mungkin pertemuan untuk proses pencernaan makanan Ibu sampaikan sampai di sini. Tugas kalian yaitu membaca ulang materi yang udah disampaikan. Minggu depan akan dilakukan tes. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.